sendirian. Benarlah kata sebuah pepatah, nasib orang siapa yang tahu. Sukri lahir, tumbuh dan besar di sebuah desa di lereng Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Sejak SD, dia bukanlah anak yang pintar secara akademis. Ketika anak-anak yang lain berlomba-lomba menjadi bintang kelas, Sukri kecil justru menikmati pelajaran kesenian, dan dia suka sekali melukis sesuatu. Sempat sekali tidak naik kelas, Sukri lulus SD umur 13 tahun, setahun lebih tua dari anak-anak lain pada umumnya. Sukri berasal dari keluarga sederhana, bahkan cenderung miskin. Sempat mengenyam pendidikan SMP, dia terpaksa harus putus sekolah di kelas 2 karena alasan biaya. Ayahnya meninggal dan Sukri kecil harus menjalani kehidupannya bersama sang ibu, hanya berdua karena Sukri adalah anak sematawayang. Ibunya hanya seorang buruh tani, sambil sesekali menjual kue keliling. Hanya itu yang dia bisa lakukan untuk menghidupi diri dan anaknya. Karena tempaan kerasnya hidup, Sukri juga harus membantu ibunya bekerja. Di usia ketika anak-anak lain menikmati masa-masa indah SMA, Sukri harus membanting tulang bekerja serabutan. Kuli bangunan adalah pilihan paling masuk akal untuk mencari uang, yang tentu saja tidak bisa terlalu diharapkan hasilnya. Apalagi, pekerjaan sebagai kuli bangunan sangat tergantung dari adanya bangunan baru atau renovasi yang tentu saja tidak datang setiap hari. Malam itu, Sukri duduk sendiri di teras rumah kecilnya. Hujan turun dengan irama syahdu dan rintik-rintik. Segelas kopi agak pahit dan beberapa batang rokok murahan menemaninya malam itu. Angannya menerawang jauh ke masa lalu. Memorinya menangkap masa-masa di mana dia sangat ingin menjadi pelukis hebat suatu saat nanti. Dia sempat berfantasi ketika itu akan kuliah jurusan kesenian dan mengasah bakat dan hobinya di dunia seni lukis. Meskipun tergolong anak paling bodoh di kelas secara akademis, Sukri sering mendapat pujian dari para guru setiap kali ada kegiatan melukis. Dia sangat percaya diri setiap kali disuruh melukis, yang dengan peralatan sederhana seperti pensil dan krayon-krayon murah ketika itu. Tapi, perjalanan hidup membawa kesadarannya ke satu titik, bahwa jangankan kuliah, jenjang SMA saja adalah fase yang di luar jangkauan kemampuan keuangan keluarganya. Malam sebenarnya belum terlalu larut, baru sekitar jam 8:30, tapi rintik hujan dan dinginnya malam seakan menjemput suasana larut lebih cepat. Ketika itu, bulan Juli tahun 1998, Sukri sempat mendengar tentang kacaunya ekonomi Indonesia dan dunia. Krisis moneter, kalau nggak salah itu istilah yang sangat populer ketika itu. Tapi, otak sederhananya tak mampu memahami lebih jauh, bahkan nyaris tidak paham sama sekali. Yang dia tahu, semenjak dulu, kondisi keuangannya selalu dalam kesulitan. Tiba-tiba Sukri mendengar suara sepeda motor mendekat. Hampir bisa dipastikan menuju ke arah rumahnya. Rumah Sukri terletak di sebuah jalan sempit yang buntu. Rumah terakhir, paling ujung dan berjarak sekitar 20 meter dari tetangga terdekatnya. Sehingga hampir bisa dipastikan sepeda motor itu mengarah ke rumahnya. Dan ternyata benar. Setelah sepeda motor itu sampai, terlihat dua orang yang berboncengan itu turun dan melepas jas hujannya. Setelah melangkah mendekat, Sukri sangat mengenali sosok itu. "Oh, Pak Santo, Rizky, ayo masuk," ucap Sukri sopan. Rizky adalah teman SD-nya dan Pak Santo adalah bapaknya. Dulu, Sukri sering main ke rumahnya hampir setiap sore. Rumahnya cukup besar, halamannya luas untuk tempat bermain dan terletak di ujung kampung. Sejak Sukri lulus SD, mereka pindah ke kota Bondowoso karena kabarnya ketika itu Pak Santo beli rumah di dalam kota karena pindah tugas. Pak Santo adalah seorang pegawai negeri. Sukri lupa apa nama dinasnya. Yang dia ingat hanyalah Pak Santo berdinas di bagian pengairan. Pak Santo juga terkenal punya bisnis yang banyak, sehingga wajar kalau Pak Santo adalah salah satu orang paling kaya di kampungnya. Bukan hanya kaya, mereka juga baik. "Gimana kabarnya, sehat?" tanya Rizky sambil mengguncang-guncang tangan Sukri. Sepertinya sudah 4 tahunan mereka tidak bertemu. "Alhamdulillah Ki, sehat Pak," tanya Sukri ke Pak Santo sambil menjabat dan mencium tangannya dengan sopan. Menjabat dan mencium tangan terhadap orang yang jauh lebih tua adalah kebiasaan luhur orang-orang di sini. Sukri kemudian mempersilahkan mereka masuk sambil minta maaf karena rumahnya sangat kecil dan sempit.
Sambil tersenyum penuh wibawa, Pak Santo duduk di salah satu kursi di teras sempit rumah Sukri. "Di sini aja, Kri. Lama ya nggak main ke rumah?" tanya Pak Santo basa-basi. "Iya Pak, soalnya jauh," jawab Sukri sopan. Kota Bondowoso sebenarnya tidak terlalu jauh dan berjarak hanya sekitar 15 km dari situ. Tapi karena Sukri tidak memiliki sepeda motor, tentu perjalanan ke sana termasuk jauh. "Nggak usah repot-repot loh, saya cuma mau minta tolong sebentar," kata Pak Santo. "Iya Pak," jawab Sukri sambil tiba-tiba tersadar bahwa gula dan kopinya pun habis dan ibunya sedang tertidur. Jadi mereka tidak punya apa-apa untuk disuguhkan. "Ini loh, Rizky minta bantuan dibuatin lukisan di temboknya. Katanya kamu pinter ngelukis," ucap Pak Santo yang diiringi anggukan oleh Rizky. "Waduh, saya sudah lama nggak melukis Pak," ucap Sukri. Tapi kemudian Rizky segera menyela. "Ayolah Kri, aku banyak teman pinter ngelukis di SMA. Tapi aku masih ingat lukisanmu ketika SD dulu. Nggak ada yang sebagus lukisanmu. Anggap aja aku minta tolong." "Oke lah, aku coba ya," Sukri mengiyakan sahabatnya. Sukri memang sudah cukup lama tidak pernah melukis. Tapi entah kenapa dia merasa melukis adalah dunianya yang sebenarnya. Hanya karena kondisi keuangan saja, dia tidak pernah lagi menyalurkan itu dan terpaksa lebih berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia juga merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya melukis. "Gak ribet kok, cuma gambar lambang Manchester United di tembok kamar saya," kata Rizky. Sejak kecil, Rizky memang terkenal sebagai anak rumahan. Bahkan sempat jadi bahan olok-olokan ketika itu. Ketika anak-anak yang lain main di sawah dan sungai, Rizky selalu tidak ikut dengan alasan tidak diizinkan orang tuanya. Bapak dan ibunya terkenal sangat protektif. Wajar kalau sudah duduk di bangku SMA pun Rizky kemana-mana dengan bapaknya. Pak Santo dan Rizky segera pamit setelah membuat janji bahwa besok Sukri akan dijemput ke sini. Tak lupa, Sukri berterima kasih atas kedatangan Pak Santo, minta maaf karena tidak bisa menyuguhkan apapun dan menjabat tangan sambil mencium tangan Pak Santo. Singkat cerita, keesokan harinya Sukri dijemput oleh orang suruhan Pak Santo. Kebetulan hari itu hari Minggu. Ternyata di luar dugaan Sukri, Rizky sangat serius masalah ini. Rizky bahkan telah mempersiapkan alat dan bahan lukis yang sangat bagus dan pastinya mahal. Selain itu, ada hal yang cukup membuat Rizky terharu. "Kri, ini aku ada hadiah untukmu. Maaf gak banyak," ucap Rizky sambil menyodorkan sebuah kotak yang ternyata berisi kuas dan cat setelah mempersilahkan Sukri duduk. Ini benar-benar di luar dugaan Sukri. Rizky kemudian melanjutkan ucapannya. "Minggu lalu, aku ketemu Ansori, teman SD kita dulu, di alun-alun. Kami sempat ngobrol banyak termasuk masalah kabar teman-teman yang lain. Dari situ aku baru tahu, maaf ya, ternyata bapakmu sudah meninggal dan kamu gak lanjut sekolah SMP. Aku turut berduka cita." "Makasih Ki," ucap Sukri lirih sambil menunduk menahan kesedihan. Kemudian ada lanjutan ucapan Rizky yang sama sekali tidak terbayang oleh Sukri. "Aku mau cerita sesuatu. Setelah ketemu Ansori, malamnya aku mimpi. Dalam mimpi itu kita bertemu di suatu tempat entah di mana, kayak lapangan kecil gitu. Di situ kamu nangis karena ingin jadi pelukis tapi gak punya uang untuk beli kuas dan cat. Aku sih gak terlalu mikir yang aneh-aneh ya. Mungkin terbawa perasaan karena Ansori cerita kehidupanmu yang sulit setelah bapak meninggal." Sukri terlihat berkaca-kaca. Lama tidak bertemu, ternyata tidak ada yang berubah dari Rizky. Seperti dulu, dia sangat baik kepada semua orang dan Pak Santo juga sangat terkenal suka membantu siapapun yang kesulitan. "Jadi, ini untuk kamu," ucap Rizky sambil tersenyum. Agak gemetar Sukri menerimanya. Ternyata ada orang sebaik ini, pikirnya. Dari tampilannya, terlihat bahwa hadiah dari Rizky harganya mahal. Mereka kemudian terlibat pembicaraan tentang banyak hal, terutama nostalgia masa-masa SD dulu. Sukri juga menceritakan bahwa sebenarnya dia sudah lama tidak melukis dan sekarang menjadi kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sepertinya Rizky tidak benar-benar ingin dia melukis, tetapi lebih ingin membantu Sukri dan memberinya pekerjaan. Singkat cerita, mereka pun menikmati sarapan yang dihidangkan oleh Bu Santo. Sambil bercanda-canda ringan, mereka kelihatan sangat akrab. Sama sekali tidak terlihat kedua sahabat itu tidak bertemu sekian tahun. Kemudian Rizky pamit untuk masuk ke kamar sebentar dan tak lama dia keluar membawa selembar foto. Di zaman itu belum ada HP, jadi semua foto dicetak dengan kertas foto. Ternyata itu adalah foto sebuah tembok kamar.
Rizky mengaku itu adalah kamar temannya di Surabaya. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, hanya tembok berlatar putih polos, kemudian ada lukisan lambang Manchester United yang terlihat seperti hasil pahatan. Ya, semacam lukisan 3 dimensi. Sesaat Sukri terkesima melihat itu. Lukisan dinding itu sangat bagus dan dia sempat khawatir dia tidak mampu membuat lukisan sebagus itu. Tapi entah kenapa, tak lama kemudian keraguan itu berhasil dia tepis. Sejak kecil dia selalu sangat percaya diri ketika melukis. "Oh iya, aku nggak bisa menemani. Aku dengan bapak mau berangkat ke Probolinggo karena ada urusan. Insya Allah nanti sore sudah pulang." Mereka kemudian sepakat masuk ke kamar Rizky, memindahkan kasur dan meja belajar untuk memberi ruang Sukri melukis di tembok sebelah selatan. Rizky juga menjelaskan bahwa dia minta Sukri melukis seperti di foto, gak harus terlalu bagus katanya. Juga ada ibunya di rumah, jadi kalau Sukri butuh sesuatu bisa langsung minta ke ibunya. Sukri menganggukkan kepala pertanda paham apa yang disampaikan Rizky. Gak ada yang aneh, toh Bu Santo dulu adalah tetangga dekatnya, jadi mereka sama sekali bukan orang baru baginya. Pak Santo dan Rizky berangkat ke Probolinggo yang waktu tempuhnya kira-kira 2-3 jam dari situ. Beberapa menit memperhatikan foto yang dikasih Rizky sebagai patokan, Sukri kemudian merasa berhasil merangkai imajinasi untuk membuat lukisan serupa. Tadi Rizky juga berpesan kalau menurut Sukri ada yang perlu ditambah nggak apa-apa. Intinya dia sangat percaya ke Sukri. Sukri kemudian mempersiapkan semuanya. Perlahan, gores demi gores, sapuan demi sapuan kuasnya menyisir inci demi inci dinding kamar Rizky, sambil sesekali memperhatikan foto contoh dengan seksama. Sukri sangat menikmati hal itu. Rasanya dia kembali pulang ke dunia yang sebenarnya sangat dicintainya, yaitu melukis. Sebuah dunia indah yang dulu sangat kuat di alam mimpinya, tapi harus terhempas karena himpitan ekonomi. Sekitar jam 11 siang, lukisannya bisa dikatakan selesai. Berarti sekitar 2 jam dia menyelesaikan lukisan itu. Rasanya sudah sangat mirip dengan apa yang diminta Rizky. Tapi kemudian dia memperhatikan dengan seksama foto dan hasil lukisannya secara bergantian. Imajinasinya kemudian menari-nari. Dia menemukan ide bahwa rasanya akan lebih menarik kalau lambang Manchester United itu diberi latar belakang mistar gawang dan gambar bola yang melesat. Naluri melukisnya pun seakan sepakat dengan hasil olahan imajinasinya. Dengan mantap, lukisan yang sebenarnya sudah jadi tadi, dia tambah latar belakang menarik berupa mistar gawang dan jala, serta bola yang melesat. Waktu menunjukkan hampir jam 12 siang ketika Sukri tersenyum puas menyaksikan hasil kerjanya. Sambil menyapu noda-noda minor di sekitar lukisan, terdengar suara Bu Santo yang tiba-tiba masuk. "Sukri, ayo makan dulu, ibu sudah siapkan." Bu Santo kemudian terdiam sejenak. Terlihat jelas dia terkesima dengan hasil kerja Sukri. "Bagus sekali ini," ucapnya dengan tatapan yang kelihatan berbinar. "Kamu pinter yang lukis," lanjut Bu Santo. Sukri hanya tersipu malu dan membalas dengan kalimat-kalimat merendah. Sukri pun kemudian melangkah ke ruang makan di antar Bu Santo dan menyantap makan siang yang menunya terlalu mewah baginya. Singkat cerita, tidak lama setelah makan dan ngobrol ringan, Rizky pun pamit. Bu Santo kemudian memanggil seseorang untuk mengantar dan membonceng Sukri pulang. Sebelumnya, Bu Santo mengatakan bahwa nanti biar Rizky yang kesana untuk memberikan upah kerjanya yang dia sendiri tidak tahu berapa. Selama perjalanan pulang, ada perasaan yang tidak biasa yang Sukri rasakan. Menghabiskan waktu dengan melukis benar-benar sesuatu baginya, seperti mimpi yang jadi nyata. Memang benar apa yang dikatakan orang, bahwa melakukan segala sesuatu dengan hati akan menghasilkan kepuasan yang tidak terlukiskan. Tapi kemudian Sukri sadar, itu hanya sebuah selingan. Dia adalah seorang kuli bangunan dan melukis hanya sekedar sebuah kesenangan yang kebetulan dilakukannya karena permintaan Rizky. Fantasi-fantasi liar tentang mimpi menjadi pelukis pun segera dibuangnya jauh-jauh. Aku kuli bangunan, itu yang kemudian tertanam kembali di benaknya. Sukri pun sampai di rumahnya dan segera mengabari ibunya bahwa dia mendapat hadiah dari Rizky. Ibunya tentu tidak memahami barang itu. Yang dia tahu hanyalah itu peralatan cat yang mungkin berguna untuk Sukri sebagai kuli bangunan. Ibu Sukri sudah beberapa hari sakit, kurang enak badan. Jadi dia tidak bisa menjual kue atau bekerja di sawah bersama tetangga-tetangga yang juga banyak sebagai buruh tani. Jadi Sukri harus benar-benar memutar otak untuk mencari uang. Di umur yang baru 20-an, Sukri sadar bahwa dia harus bisa menjadi tulang punggung dan membantu ibunya. Waktu berjalan cepat dan malam pun tiba.
Sukri yang duduk sendirian di teras sempit rumahnya mendengar sepeda motor yang mendekat. Dia yakin itu adalah Rizky karena sangat jarang ada orang bertamu ke rumahnya. Dan benar, Rizky bersama Pak Santo. Sukri segera mempersilahkan masuk begitu Rizky dan bapaknya tiba. Tak lupa, Sukri mengucapkan permintaan maaf karena tempatnya kecil dan kotor. Sama seperti sebelumnya, Pak Santo meminta Sukri nggak usah repot-repot karena mereka tidak akan lama. Tapi Ibu Sukri yang kali ini mengetahui kedatangan Pak Santo sudah sigap dan menghidangkan kopi untuk tamunya. Pembicaraan diawali dengan ucapan terima kasih dari Pak Santo dan Rizky karena hasil lukisan Sukri sangat bagus menurut mereka. Sukri kembali merendah dan justru merasa dia yang harus berterima kasih atas hadiah dari Rizky tadi siang. Jadi, berapa nih ongkos lukisnya? Tanya Pak Santo. Sukri agak terkejut mendengar hal itu. Tak pernah terfikir olehnya pertanyaan itu karena dia tidak merasa bekerja di sana. Dia hanya menuruti permintaan Rizky dan merasa hadiah dari Rizky sudah terlalu mahal untuk pekerjaan yang hanya dilakukannya beberapa jam. Toh di zaman itu kalau dia bekerja sebagai kuli bangunan sehari penuh, dia mendapat upah hanya sekitar 10.000. Dia yakin itu hanya sepersekian dari harga hadiah yang dia terima dari Rizky. Waduh, gak usah Pak, cuma 3 jaman kok tadi, ucap Sukri sama sekali tidak bermaksud basa-basi. Jangan Kri, kamu kan meluangkan waktu, tenaga dan keahlian, sela Rizky. Beneran Pak, gak usah, ucap Sukri dengan nada sopan tapi setengah memaksa. Pak Santo kemudian menyeruput kopi yang terhidang dan diikuti oleh Rizky. Lalu membuka dompet dan menyodorkan beberapa lembar uang 20 ribuan. Sekilas terlihat Pak Santo menghitung 10 lembar dan menyodorkan ke Sukri. Ini ya ongkosnya. Dengan gerakan tangan yang serius, Sukri berusaha menolak itu. Tapi Pak Santo memaksa dan mengatakan bahwa itu bukan ongkos kerja untuknya, tapi harga kepuasan dari Rizky dan Pak Santo. Gak apa-apa Kri, ambil aja. Aku terima kasih banyak. Jujur, aku sangat puas, tambah Rizky. Setelah beberapa saat adegan saling memaksa dan menolak, akhirnya Sukri menerima uang itu. Pak Santo dan Rizky pamit pulang setelah kembali berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sukri berkaca-kaca memegang uang itu. Baginya, 200.000 adalah jumlah yang sangat banyak. Rasanya mustahil dia bisa mengumpulkan sejumlah itu selama sebulan membanting tulang sebagai kuli. Itu pun kalau mendapat pekerjaan setiap hari. Uang itu kemudian diserahkannya pada sang ibu. Dan setelah obrolan ringan beberapa saat, akhirnya mereka sepakat untuk berjalan bersama menuju mantri puskesmas yang jaraknya tidak terlalu jauh dari situ. Karena dari kemarin ibunya ingin ke sana tapi tertunda karena tidak punya uang. Hari-hari berikutnya kemudian berjalan normal bagi Sukri, normal sebagai kuli bangunan. Setiap hari dihabiskannya dari satu tempat ke tempat lain sebagai kuli, sembari berharap agar panggilan kerja sebagai kuli akan datang sesering mungkin. Malam itu, seperti biasanya dengan keletihan setelah bekerja harian lepas sebagai kuli, dia menghabiskan waktu dengan duduk sendiri di teras rumah. Sudah lama dia tidak punya banyak waktu untuk nongkrong dengan tetangga karena terhimpit beban hidup. Sayup-sayup dia mendengar suara sepeda motor menuju ke rumahnya dan entah kenapa feelingnya mengatakan itu adalah Rizky dan Pak Santo. Karena jarang sekali orang bertamu ke sana, apalagi dengan sepeda motor yang di zaman itu adalah barang yang cukup mewah. Dan benar saja, Pak Santo dan Rizky yang datang. Sukri menyambutnya dengan sopan dan mempersilahkan mereka masuk. Ibu Sukri juga keluar menyambut dan tak lama kemudian menghidangkan kopi walaupun dari awal Pak Santo minta agar nggak usah repot-repot. Sukri tidak punya bayangan apapun tentang kemungkinan alasan mereka datang lagi, kecuali mungkin mampir karena kebetulan melewati jalur di sekitar situ. Ternyata dugaan Sukri salah. Kali ini Pak Santo yang mendominasi pembicaraan. Dia bercerita bahwa 3 hari yang lalu dia mengadakan acara dengan teman-teman kantornya dan beberapa kepala dinas di rumahnya. Sukri tentu tidak paham tentang kemungkinan pertemuan apa itu. Pak Santo kemudian bercerita bahwa ada seorang temannya yang kebetulan sangat menyukai sepak bola dan kebetulan juga klub favoritnya adalah Manchester United. Pak Santo kemudian iseng-iseng mengajak temannya melihat lukisan lambang di kamar Rizky. Kata Pak Santo, sang teman sangat tertarik dengan lukisan itu dan minta Pak Santo menghubunginya. Bukan hanya itu katanya. Kekagumannya sangat terlihat dan itu memancing beberapa kepala dinas melihat lukisan di kamar Rizky. Dan ini bagian yang membuat Sukri sangat terkejut. Total ada 7 orang yang minta dibuatkan lukisan tembok. Sukri benar-benar terkejut dengan kabar itu. Rasanya dia sudah terlalu tenggelam dengan kehidupan normalnya sebagai kuli
dan tak pernah terlintas di benaknya untuk melukis lagi. Dia bahkan sudah tidak terlalu ingat bahwa sekitar 6 bulan lalu dia melukis di kamar Rizky. Jadi gini, Kri, besok pagi kamu dijemput ke sini. Saya sudah janjian, 7 orang itu besok ke rumah dan mau ketemu kamu sekalian minta jadwalmu melukis untuk mereka, kata Pak Santo. Sesaat Sukri merasa diawang-awang. 7 orang memintanya melukis, kepala-kepala dinas lagi. Kalimat itu menari-nari indah di benaknya. Walaupun sebenarnya dia tidak terlalu paham setinggi apa jabatan yang disebut sebagai kepala dinas. Obrolan semakin serius malam itu sampai akhirnya Pak Santo dan Rizky pamit pulang. Malam itu Rizky merasa sulit tidur. Setelah menceritakan pada sang ibu, dia tenggelam dalam riak-riak hayalan yang kembali liar. Mungkin aneh bagi kebanyakan orang, tapi baginya disuruh melukis oleh orang yang katanya mengagumi hasil kerjanya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan hatinya. Dia bahkan tidak terfikir tentang nilai ekonomis uang yang kemungkinan dia terima. Waktu pun kembali berjalan dan keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan, Sukri dijemput oleh orang suruhan Pak Santo. Di rumah Pak Santo, Sukri sempat merasa sangat malu dan minder. Dia adalah satu-satunya yang berpenampilan kusut dan lusuh, di tengah-tengah orang yang berpenampilan rapi dan berwibawa. Ini yang katanya kepala-kepala dinas, bisiknya dalam hati. Dia tetap belum memahami tentang jabatan apa dan setinggi apa kepala dinas. Yang dia tangkap di otak sederhananya adalah mereka adalah para pejabat dan orang-orang kaya. Sukri kemudian tenggelam dalam pembicaraan serius dengan orang-orang itu yang semuanya tidak dikenalnya. Ternyata permintaan mereka macam-macam. Ada yang minta lukisan pegunungan di tembok teras, ada yang minta lukisan binatang-binatang untuk kamar anaknya, juga pemain bola, yang mengingatkan Sukri tentang cerita Pak Santo kemarin, temannya yang juga penggemar bola. Sukri kemudian dengan sopan menyanggupi permintaan mereka sambil menyusun hari dan tanggal masing-masing. Ketika salah seorang bapak menanyakan harga, Sukri kembali terkejut. Dia merasa tidak pantas memasang harga dan setelah sedikit perdebatan kecil, akhirnya Sukri mengalah dan memilih sebuah jawaban yang menurutnya tepat dan sopan. Itu terserah bapak saja kalau nanti lukisan sudah selesai, ucap Sukri sambil tersenyum sopan. Singkat cerita, Sukri menyelesaikan pesanan mereka satu persatu. Tidak ada satupun yang tidak puas dengan hasil lukisannya. Uang yang dibayarkan bervariasi dari 200 sampai 500 ribu. Sukri berpikir mungkin angka 200 ribu adalah angka minimal yang mereka dapatkan dari Pak Santo. Sukri berhasil menyelesaikan itu semua dengan cepat. Hanya sekitar 2 minggu semuanya selesai. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan berlalu. Pendek kata, Sukri menjadi sangat populer sebagai pelukis dinding dan pesanan banyak sekali masuk. Tiba-tiba dia teringat cerita Rizky tentang mimpinya. Tapi Sukri tidak ingin tenggelam dengan cerita itu. Dia justru tertarik menanamkan di hatinya betapa baiknya Rizky dan Pak Santo, yang menjadi awal pembuka jalannya sebagai pelukis, meneruskan mimpinya di waktu kecil dulu. Tak terasa, waktu sangat cepat berlalu, dan seingatnya dia sudah lama meninggalkan dunia kuli bangunan dan menjadi seorang pelukis panggilan. Rasanya sudah hampir 2 tahun dia menjalani kehidupan barunya. Bakat dan kesenangan melukisnya benar-benar membawanya ke kehidupan baru. Mempertemukannya dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih makmur. Rumahnya yang dulu jelek dan sempit, kini berhasil direnovasi menjadi rumah permanen yang cukup bagus. Memang tidak semewah orang-orang kaya di kampungnya, tapi bisa membuat rumah tembok dengan 3 kamar dan lantai keramik adalah sesuatu yang dulu di luar jangkauan mimpinya. Sukri sangat mensyukuri keadaannya saat ini. Dia juga berhasil membujuk dan meyakinkan ibunya untuk tidak lagi bercapek-capek menjual kue dan bekerja sebagai buruh tani lagi. Waktunya ibu istirahat sambil mendoakan aku dapat jodoh yang baik, kata Sukri suatu ketika kepada ibunya. Dunia melukis benar-benar mempertemukannya dengan banyak hal baru. Walaupun hanya skala kabupaten, dia bertemu dengan banyak pejabat, orang-orang kaya dan peluang-peluang yang banyak. Tapi ternyata itu juga yang mempertemukannya dengan kejadian mengerikan yang tak akan pernah dia lupa sepanjang hidupnya. Malam itu, hujan baru saja reda. Sukri sedang memperhatikan kalender di ruang tamu untuk melihat jadwal melukisnya. "Assalamualaikum," suara itu cukup mengagetkan Sukri. "Waalaikumsalam," balas Sukri sopan. Ternyata yang datang adalah Pak Sis. Ya, Pak Sis. Sukri tidak tahu siapa namanya,
Tapi dari kecil orang itu sudah sangat terkenal dan orang-orang memanggilnya Pak Sis. Cukup tua, sebagian besar rambutnya sudah berwarna putih. Ada tamu datang sebenarnya adalah hal yang sangat biasa, tapi yang ini lain. Pak Sis sangat terkenal sebagai pelaku pesugihan. Benar atau tidaknya Sukri tidak tahu. Toh sejak kecil, himpitan ekonomi membuat dia dan keluarganya tidak punya cukup waktu untuk membahas dan memikirkan gosip-gosip di sana. Hanya saja, bahwa Pak Sis adalah pelaku pesugihan rasanya sudah lama menjadi sebuah rahasia umum. Sambil mempersilahkan duduk, angan Sukri melayang liar. Tiba-tiba dia teringat cerita-cerita orang bahwa sebagai orang terkaya di desanya, rumah Pak Sis sangat besar. Konon di rumahnya ada sebuah kamar yang tidak boleh dimasuki orang lain selain Pak Sis. Orang-orang yang bekerja di bangunan utama di rumahnya konon juga adalah orang-orang pilihan. Sukri tidak paham maksud dari pilihan. Yang dia tahu, orang-orang seperti dirinya pasti tidak masuk kategori itu. Juga, cerita yang luas beredar, Pak Sis punya berpuluh-puluh hektar sawah yang anehnya pekerja-pekerjanya selalu berasal dari daerah yang jauh. Kabarnya Pak Sis harus menjemput para pekerja sawahnya menggunakan mobil, yang memang jumlahnya banyak di rumahnya. Konon lagi, orang-orang di situ memang tidak ada yang mau. Lebih tepatnya tidak ada yang berani bekerja di sawah-sawah Pak Sis. Lagi-lagi benar atau tidaknya Sukri tidak tahu dan tidak pernah ingin tahu. "Maaf Pak Sis, ada yang bisa saya bantu?" tanya Sukri sangat sopan setelah angannya menerawang liar barusan. "Waduh, gak usah repot-repot," ucap Pak Sis setelah ternyata Ibu Sukri membawa hidangan kopi. "Gini Kri," Pak Sis memulai pembicaraan. "Saya ini baru tahu ya, mungkin karena sibuk," lanjut Pak Sis. Angan Sukri berusaha menerka arah pembicaraan Pak Sis. Tapi sebelum dia menemukannya, Pak Sis melanjutkan omongannya. "Kamu ternyata sudah sangat terkenal sebagai pelukis." Pak Sis tersenyum ramah kali ini. "Ah, enggak juga Pak, cuma kadang-kadang saja melukis," sahut Sukri merendah. Mereka kemudian tenggelam dalam pembicaraan serius. Ternyata Pak Sis meminta Sukri melukis di tembok rumahnya. Pak Sis juga menjelaskan dulu dia membutuhkan 4 lukisan di masing-masing sisi. Dia sudah mendatangkan pelukis dari Jogja untuk mengerjakannya. Tapi setelah 3 lukisan selesai, sang pelukis minta pulang ke Jogja karena ada urusan mendadak. "Kamu sih nggak ngomong-ngomong, kalau tahu kan dari dulu aku nyuruh kamu," kata Pak Sis sambil menyeruput kopi. "Ah, Bapak bisa saja," balas Sukri lagi-lagi dengan nada sopan dan merendah. "Itu lukisanmu ya?" tanya Pak Sis sambil menunjuk sebuah lukisan kecil di tembok ruang tamu Sukri tepat di sebelah kalender. "Iya Pak," jawab Sukri. "Bagus sekali ini," ucap Pak Sis sambil berjalan menuju lukisan itu. Itu ada lukisan sebuah delman dengan seekor kuda putih. "Rasanya lukisanmu lebih bagus dari pelukis yang dari Jogja itu," kata Pak Sis. Sama sekali tidak terkesan itu adalah ucapan basi-basi. "Bapak bisa saja," lagi-lagi Sukri merendah. Pembicaraan pun berlanjut. Pak Sis kemudian minta kesediaan Sukri melukis dan menyerahkan kepada Sukri waktunya. Setelah melihat kalender yang sudah ditandai dengan lingkaran-lingkaran di tanggal tertentu, akhirnya Sukri memutuskan tanggal 16 karena jadwal terakhirnya adalah tanggal 15. Itu artinya seminggu lagi. Ibu Sukri kemudian bergegas duduk di depan Sukri sesaat setelah Pak Sis pamit pulang. Dengan nada khawatir dia menanyakan apa keperluan Pak Sis. Sukri kemudian menjelaskan bahwa Pak Sis memintanya melukis di rumahnya seminggu lagi. Ibu Sukri kemudian bercerita banyak hal, kurang lebih mirip dengan kasak kusuk yang selama ini Sukri dengar. Bahwa Pak Sis adalah pelaku pesugihan, bahwa Pak Sis punya sawah berpuluh-puluh hektar tapi semua pekerjanya orang jauh, bahwa di bangunan utama hanya orang-orang pilihan yang ada di sana, dan hal-hal lain yang memang sudah lama didengarnya. "Kamu hati-hati ya," pesan ibunya. "Iya Bu," ucap Sukri sopan sambil kemudian dia mengingat pesan almarhum sang ayah bahwa selama kita berjalan dengan benar dan tidak merugikan orang lain, maka Tuhan akan menjaga diri kita. Mereka kemudian terlibat dalam harunya adegan saling peluk karena teringat almarhum ayah Sukri yang meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu. Waktu kembali berjalan dan singkat cerita, hari itu tiba. Ya, hari yang dijanjikan Sukri di mana dia menyanggupi permintaan Pak Sis untuk melukis di rumahnya. Belum ada pembicaraan masalah harga, tapi selama ini memang begitulah kebiasaan Sukri. Hanya mau dibayar setelah pekerjaan selesai dan harganya bukan Sukri yang menentukan. Semuanya tergantung kepuasan si pemakai jasanya.
Belum sempat mengucapkan salam, Sukri sudah disambut Pak Sis yang ternyata kebetulan dari tadi membersihkan halaman rumahnya. Sempat ngobrol sebentar, Pak Sis langsung mengajak Sukri ke bangunan utama dari rangkaian bangunan rumah yang begitu besar. Sukri kemudian berjabat tangan dengan dua orang di situ yang diperkenalkan oleh Pak Sis sebagai penjaganya. Sukri sempat terkejut melihat perawakan dua orang tersebut. Wajahnya kelihatan pucat seperti orang yang kurang sehat. Mereka sempat melemparkan senyum, tapi entah kenapa terasa sangat hambar dengan wajah yang nyaris tanpa ekspresi. Ada rasa takut yang sempat menghinggapinya, tapi itu segera ditepisnya dengan berpikir bahwa kemungkinan dua pekerja Pak Sis sedang tidak enak badan. Pak Sis lalu membawa Sukri ke sebuah ruangan yang mirip seperti aula kecil, hanya ada lantai dan tikar. Ini yang saya maksud, ucap Pak Sis sambil kemudian menjelaskan bahwa lukisan tembok di sisi timur, utara dan barat telah selesai dikerjakan. Tinggal sisi selatan yang belum selesai dan itulah sebabnya dia meminta Sukri yang menyelesaikannya. Sukri kemudian mendekati lukisan-lukisan itu satu persatu. Ruangan itu tertutup. Walaupun ini baru sekitar jam 8 pagi, Pak Sis harus menyalakan lampu karena tanpa lampu ruangan itu sangat gelap. Suasana dingin yang aneh segera memenuhi ruangan. Hawanya aneh, itu yang dirasakan Sukri. Tapi itu semua dikalahkan oleh keasikannya memandangi lukisan-lukisan itu satu demi satu. Dipandanginya, diraba dan dibandingkannya dengan lukisan di sisi tembok yang lain. Sukri sampai pada rasa kekaguman yang amat sangat pada keindahan lukisan-lukisan itu. Sebagai seorang pelukis, dia merasa itu sangat bagus dan paham tingkat kesulitannya. Di empat sisi masing-masing ada kereta semacam delman yang mengingatkannya pada film zaman dulu tentang kereta kencana kerajaan. Istimewanya, semuanya mirip bahkan bisa dibilang sama persis. Kualitas dan presisi lukisan yang luar biasa. Semua lukisan diambil dengan view dari sisi kiri, dan pada keempatnya ada seekor kuda yang seperti sedang menarik kereta kencana itu. Gila, kudanya pun mirip semua, bahkan persis. Sukri yakin siapapun yang melihat salah satu lukisan itu, andai ditunjukkan lukisan lainnya, akan mengatakan bahwa semuanya sama, baik kereta maupun kudanya. Sukri berjalan mengelilingi sisi demi sisi sambil manggut-manggut karena kagum pada lukisan dan tentu saja pelukisnya. Dia berjalan lagi mengitari sisi demi sisi untuk memperhatikan yang lain serta mengembangkan imajinasi sebelum memulai pekerjaan. Di sisi timur, dengan view kereta dari sebelah kiri, ada sesosok wanita cantik berbaju hijau ala kerajaan zaman dulu, sedang memegang atau lebih tepatnya seperti membelai sang kuda. Kemudian di tembok sisi utara, wanita itu lagi, kali ini berjalan tepat di samping roda kereta dengan tatapan lurus ke depan. Lalu di sisi barat, masih wanita yang sama, kali ini berdiri di belakang kereta seperti sedang bersiap naik ke atas kereta. Sukri mengulangi penyisirannya, dan ini juga sangat gila. Wanita di tiga lukisan juga sangat mirip dan persis. Kuda, kereta, dan sosok wanita yang sangat mirip di ketiga lukisan itu. Sukri kembali merasakan kekaguman yang luar biasa atas keindahan lukisan-lukisan ini. Lalu dia menuju tembok sisi selatan. Kereta yang sama, kuda berwarna putih juga sama, tapi tidak ada sosok wanita di sana. Sebelum Sukri memikirkan lebih jauh tentang wanita yang tidak ada dalam lukisan itu, Pak Sis menepuk bahunya dan berkata, "Ini Kri yang belum selesai. Wanita dalam lukisan itu adalah seorang ratu. Dan maksud saya, kamu selesaikan dengan ratu itu naik di atas kereta dengan tangan kiri memegang tali kendali kuda. Tapi gimana enaknya, saya serahin ke kamu. Pasti kamu yang lebih paham." Mereka kemudian terlibat pembicaraan cukup panjang tentang detail-detail lukisan yang diminta oleh Pak Sis. Warna tali yang harus sama dengan ketiga lukisan lainnya, ekspresi wajah sang ratu, dan lain-lain. Pak Sis kemudian menjelaskan bahwa dia percaya penuh ke Sukri karena dia tidak bisa menemaninya selama melukis. Dia mau menjemput beberapa pekerja sawahnya dan menyebutkan nama suatu desa. Sukri ingat, desa yang disebut Pak Sis berjarak sekitar 15 km dari situ. Sukri tiba-tiba teringat cerita bahwa semua pekerja di sawah Pak Sis berasal dari tempat yang jauh. Sukri pun mengangguk tanda memahami semuanya. Sebelum pamit, Pak Sis juga mengatakan bahwa dia akan langsung ke sawah dan mungkin sampai malam. Kalau sebelum malam sudah selesai, Sukri dipersilakan pulang dan kalau ada yang dibutuhkan,
Sukri bisa minta tolong kedua orang pekerja Pak Sis yang tadi, yang ternyata bernama Suwandi dan Suwondo. Pak Sis pun pamit dan tak lama kemudian Sukri mempersiapkan semua peralatan melukisnya. Suwandi dan Suwondo sempat berlalu lalang di situ tanpa bicara apapun. Sangat aneh. Tapi Sukri tidak mau tenggelam dalam perasaan-perasaan lain selain fokus pada pekerjaannya. Sukri sekali lagi mengelilingi semua sisi tembok untuk semakin menajamkan imajinasi dan kreativitasnya. Pekerjaan melukis pun dimulainya. Perlahan, namun dengan ketelitian tentang detail-detail kecil, kuas Sukri pun menari-nari syahdu di tembok sisi selatan. Paduan-paduan warna yang dibuat sama dengan lukisan sang ratu di ketiga sisi tembok lainnya. Dikerjakannya dengan sangat hati-hati. Sukri sangat fokus dengan pekerjaannya. Mulai busana sang ratu, selendang serta pernik-pernik kecil di sana. Dan kini, setelah waktu berjalan dan Sukri melukis dengan cepat, tinggal bagian menjelang finishing. Sang ratu memegang tali kendali kuda dengan tangan kiri. Sukri sempat terdiam, menyeruput kopi yang dari tadi disediakan untuknya serta menghisap rokok dalam-dalam. Matanya sempat terpejam beberapa saat untuk menajamkan imajinasinya. Sampai akhirnya dia sampai pada kesimpulan berdasarkan naluri melukisnya, yaitu akan jauh lebih indah kalau dalam lukisan itu tali kendali kuda dipegang dengan tangan kanan, bukan tangan kiri sesuai permintaan Pak Sis. Toh tadi Pak Sis menyerahkan sepenuhnya kepadanya tentang gimana bagusnya lukisan itu. Pandangan Sukri menyapu ke detail demi detail di sekujur lukisan itu. Dan ya, dia semakin yakin tangan kanan akan lebih indah. Waktu ternyata baru jam 11 siang ketika Sukri merasa lukisannya telah selesai. Dipandanginya berkali-kali hasil lukisannya dan dia cukup puas. Setelah semakin yakin, dia meneliti sambil menyapukan kuasnya untuk membersihkan noda-noda minor sebagai langkah penutup. Ya, sangat memuaskan, pikirnya dalam hati sambil tersenyum menyaksikan hasil lukisannya. Sukri pun memutuskan pulang dan pamit ke Suwandi dan Suwondo yang ternyata dari tadi memperhatikan dirinya melukis. Sukri juga menyampaikan gak usah repot-repot menyiapkan makan siang karena dia mau langsung pulang. Bukan karena takut, dia memang merasa belum lapar karena tadi pagi sempat sarapan cukup banyak sebelum berangkat ke rumah Pak Sis. Suwandi dan Suwondo hanya mengangguk membalas ucapan pamit dari Sukri. Sangat aneh, pikir Sukri. Tapi, lagi-lagi dia tidak mau memikirkan hal-hal yang belum jelas. Toh, yang ada di pikirannya, pekerjaannya telah selesai dan dia bisa pulang dengan tenang karena sangat puas dengan lukisan itu. Keempat sisi tembok ruangan itu telah sempurna dengan 4 lukisan. Ada kereta kencana, ada kuda, dan ada sang ratu. Tak lama, Sukri pun sampai di rumah. Dia segera menuju kandang ayam. Sejak lumayan sukses sebagai pelukis panggilan, Sukri membuat kandang ayam kampung yang ternyata cukup mengasihkan. Jika tidak ada pekerjaan melukis, dia menghabiskan waktunya dengan bercengkerama dengan ayam-ayam peliharaannya. Bukan untuk penghasilan utama karena memang itu seperti hanya sebuah hobi pengisi waktu. Dan juga ayamnya juga tidak terlalu banyak. Waktu terus berlalu dan malam pun tiba. Seperti biasa, setelah ngobrol-ngobrol ringan dengan sang ibu, Sukri duduk sendirian di teras depan rumah yang kini tidak sesempit dulu. Hujan yang malam itu cukup deras membawanya ke kenangan masa lalunya yang penuh kesusahan. Semua yang dimilikinya saat ini rasanya sudah terlalu banyak dan sangat layak disyukuri. Mungkin tinggal jodoh, pikirnya dalam hati, walaupun entah kenapa dia belum ingin terburu-buru akan hal itu. Harusnya Pak Sis datang malam itu untuk mengantar uang ongkos melukisnya seperti yang dijanjikan. Tapi mungkin karena hujan cukup deras, Pak Sis belum juga muncul walaupun malam semakin larut. Sukri pun tidak berpikir yang aneh-aneh. Toh selama ini belum pernah ada pemakai jasanya yang tidak membayar setelah pekerjaan selesai. Dan lagi, orang sekaya Pak Sis tidak akan mungkin mengingkari janji. Teras Sukri sudah jauh lebih layak dibanding 4 atau 5 tahun yang lalu. Berlantai keramik, ada karpet hijau dan juga bantal. Seringkali itu menjadi tempat tidur siangnya. Juga jauh lebih tertutup karena ketika merenovasi rumah, posisi atap banyak dirubah dan panjangnya jauh melebihi semua sisi tembok. Jadi ketika hujan deras pun cukup nyaman untuk sekedar duduk atau membaringkan diri di sana. Dan malam itu Sukri pun tertidur di situ.
Tiba-tiba dia mendengar derap langkah kaki yang sangat banyak. Terdengar seperti suara langkah kaki dari ratusan orang dalam barisan yang rapi. Sesekali diselingi suara seringai kuda dan keretanya. Sukri berusaha semakin menajamkan pendengarannya. Dan ya, dia sangat yakin suara itu semakin mendekat dan seakan menuju ke arahnya. Dengan rasa heran dan takut, Sukri berusaha menerka apa yang sedang terjadi. Tapi ratusan pasukan tiba-tiba sudah berada di depannya. Barisan itu terlihat berhenti dengan sangat kompak dan bersama-sama. Kemudian ini yang membuatnya terkesima. Dari sebuah kereta yang paling bagus, turunlah seorang wanita. Parasnya sangat cantik, berbalut baju adat Jawa berwarna serba hijau, dan selendang dengan ornamen-ornamen berkilau emas. Sukri benar-benar terkesima. Selama hidupnya, belum pernah dia melihat wanita secantik ini, bahkan di televisi. Semerbak aroma wanginya pun menyebar kemana-mana. Rasanya Sukri juga belum pernah mencium aroma sewangi ini. Tapi, Sukri seperti teringat sesuatu. Sepertinya wanita sangat cantik ini mengingatkan pada seseorang yang entah siapa. Wanita itu kemudian melangkah ke arahnya. Dengan sangat merdu tapi penuh karisma, kalimat pertama pun keluar dari mulutnya. "Kamu Sukri ya?" Sukri hanya mengangguk. Pita suaranya terasa tidak berfungsi dan seperti tersedak karena kekaguman yang luar biasa pada wanita ini. Semakin dekat, dia kelihatan semakin sangat cantik. "Lukisanmu bagus," tambah sang wanita yang hanya ditanggapi oleh Sukri dengan wajah melongo karena kekaguman. Wanita itu kemudian memutar badan dan membelakangi Sukri. Sejenak kemudian dia berbalik lagi. Disinilah mulai terjadi kengerian. Kali ini mata sang wanita menjadi sangat merah. Wajah cantiknya dipenuhi darah dan giginya menyeringai kelihatan sangat tajam. Sukri sangat ketakutan. Tiba-tiba langit mengirim suara guntur dan halilintar yang membuat malam itu semakin mencekam. Sukri berusaha menutup wajah dan kedua tangannya ketika perlahan wajah sang wanita mendekat ke wajahnya. Desah nafasnya terdengar sangat jelas, desah kemarahan. "Kenapa tangan kananku yang memegang kendali kuda? Rubah sekarang!" Terdengar wanita itu berteriak dengan marah dan sangat mengerikan. Semakin lama kedua tangan Sukri menelungkup. Dia semakin berusaha mengatur nafasnya yang terasa sangat sesak, sekaligus berusaha merangkai ingatan dalam kengerian yang tak terlukiskan itu. Masih dalam kengerian itu, dia teringat pernah melukis seorang wanita di atas kereta kencana, tapi dia gagal menyempurnakan ingatannya. Kapan dan di mana? Tanyanya dalam hati bertubi-tubi. Hawa sangat dingin menyelimuti Sukri. Rasanya sudah cukup lama matanya terpejam karena tidak sanggup menyaksikan apapun di depan matanya. Tiba-tiba, terasa ada orang mencengkeram kedua tangannya dengan sangat kuat dan kasar. Sukri semakin tidak berani membuka matanya, tapi perasaannya berkata dua orang yang melakukan ini. "Rubah sekarang juga!" Terdengar suara teriakan sang wanita yang diikuti suara orang yang sedang mencengkeramnya dengan kalimat yang sama. Sesaat kemudian, Sukri berusaha memberanikan diri membuka mata. Tapi, tatapan pertamanya disambut pemandangan yang tak kalah mengerikan. Sang wanita terlihat semakin menakutkan dengan wajah yang semakin hancur. Dan, kedua tangannya yang berkuku panjang berusaha mencekik Sukri. Sukri benar-benar kesulitan bernafas. Dia tidak yakin nyawanya bisa selamat kali ini. Kuku sang pencengkeram terasa menembus kulit-kulit di lehernya. Darahnya mengucur deras dan semakin deras. Sukri merasakan badannya semakin lemah dan nyaris tak sadarkan diri. Tiba-tiba kepalanya seperti dipukul oleh seseorang. Sukri merasa segera terbangun dari mimpi buruknya. Ya, itu hanya mimpi buruk. Sukri mengelus dada penuh rasa lega. Kesadarannya mulai terkumpul. Dia sangat sadar baru saja mengalami mimpi buruk. Tapi, ini tempat yang sangat aneh.
Dia terduduk di tengah padang rumput yang sangat luas. Kesadarannya terasa naik level lagi. Dia baru terbangun dari mimpi buruk, tapi bukan terbangun kembali ke dunia nyata. Pandangannya menyapu mengitari seluruh arah mata angin. Hanya rumput yang terlihat. Suasana agak gelap seperti senja menjelang malam. Dan dia hanya sendirian. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tegak. Rasa leganya dalam sekejap berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Sesaat kemudian terdengar suara kuda menuju ke arahnya. Dan benar, suara itu makin mendekat dan matanya menangkap 2 ekor kuda berlari mendekat. Ternyata ada 2 orang laki-laki berpakaian ala kerajaan menaiki masing-masing seekor kuda yang sangat kencang berlari ke arahnya. Sukri ingin segera lari menghindar, tapi semua tulangnya terasa lemas. Dan bahkan untuk sekedar berdiri, dia merasa tidak mampu. Mereka semakin dekat dan langsung menghantam Sukri dengan senjata semacam gada yang pernah dia saksikan dalam serial Mahabharata. Hantaman itu datang bertubi-tubi dan Sukri merasa kembali hilang kesadaran. Saat Sukri merasa kembali tersadar, dia sudah berada di atas kereta kencana. Sambil perlahan memicingkan matanya, Sukri menyaksikan seorang wanita sedang mengendarai kereta kencana itu. Sesaat kemudian, di tengah kereta yang berlari kencang, sang wanita menoleh ke arahnya. Ternyata wanita yang tadi datang dan marah-marah kepadanya. Kali ini kembali terlihat wajahnya yang sangat cantik, dengan senyum mengembang indah di bibirnya. Tak lama kemudian, dia sampai di suatu rumah yang sepertinya pernah dia kunjungi. Ternyata 2 orang yang tadi memukulinya mengawal dari belakang. Semakin dekat, Sukri merasa pernah melihat wajah 2 orang itu. Sukri dihempaskan dengan kasar sesampainya di rumah tadi dan dia terlempar ke lantai, tepat di depan sebuah lukisan. Sukri merasakan rasa sakit dan letih luar biasa. Rumah itu, lukisan itu, 2 wajah pengawal itu, semuanya terasa pernah dikunjungi dan dilihatnya, tapi entah di mana. Segenap ingatan dia kerahkan, tapi pertanyaan itu tidak berhasil terjawab. "Rubah itu!" bentak sang wanita cantik dengan sangat kasar, sambil telunjuknya mengarah ke lukisan di tembok itu. Entah kenapa Sukri merasa sangat memahami arah instruksi sang wanita. Segera terdapat semua peralatan melukis di tangannya yang entah datang dari mana. Dengan sangat cepat dan terampil, Sukri menghapus beberapa bagian dan menggoreskan kuasnya untuk membenahi lukisan itu. Hasilnya, tangan kanan yang tadinya di lukisan itu memegang tali kendali kuda, kini hanya ditumpangkan di atas paha, dan tangan kiri wanita dalam lukisan itu yang kini memegang tali kendali. Semuanya berjalan sedemikian cepat dan Sukri segera sadar bahwa sang wanita yang membentaknya tadi ternyata adalah wanita di dalam lukisan itu. Sang wanita kemudian terdengar melangkah mendekati Sukri yang baru saja menyelesaikan lukisannya. Kali ini terdengar pelan dan sama sekali tidak menakutkan. "Terima kasih, dan kamu akan kukawinkan dengan adikku," ucapnya lembut. Sukri semakin bingung dan ketakutan. Dia merasa berada di dalam situasi yang sama sekali tidak berhasil dikendalikannya dan entah dia sedang ada di mana. Badannya terasa semakin lemas. Pikirannya semakin kacau dan keringat dingin deras membasahi tubuhnya. Dia seakan tidak kuasa menolak perkataan sang wanita yang mau menjodohkan dengan adiknya, yang juga belum pernah ditemuinya. Satu demi satu wajah-wajah itu disapu oleh pandangan Sukri. Wanita itu, kemudian wanita dalam lukisan, kereta kencana yang baru saja dia naiki, kuda yang dipakai, semuanya sama persis dengan yang berada di dalam lukisan. Serta wajah 2 pengawal yang rasanya pernah dia temui entah di mana. 2 laki-laki pengawal kompak bergerak ke arahnya dan kemudian tanpa bicara sepatah kata pun menyodorkan segelas air kepadanya. Sang wanita yang berpenampilan bak seorang ratu kemudian dengan sangat lembut memberikan perintah kepadanya, "Minumlah agar semua lelahmu hilang." Dengan senyum yang terasa memancarkan keanggunan yang terlalu sulit dilukiskan. Tangan Sukri gemetar memegang gelas itu. Ingin rasanya dia menolak, tapi dia tidak kuasa melakukan itu. Badannya terasa tergoncang sangat kuat
dan kemudian dia pun seperti berpindah alam. Kesadaran Sukri segera menuntunnya memandang ke arah jam dinding di ruang tamu yang terlihat cukup jelas dari salah satu sudut terasnya. Jam 3.30. Setelah berusaha mengumpulkan kesadaran, dia tahu ini hampir subuh. Di depannya ibunya berdiri sambil kemudian agak ngomel menyuruhnya pindah tidur di dalam karena udara yang sangat dingin. Sukri mengusap-usap matanya, kemudian mencubit kuat-kuat tangannya sendiri sampai dia yakin dia telah kembali ke alam nyata. Sukri bergegas ke dapur dan meneguk segelas air putih. Badannya terasa sangat letih dan kemudian dia berhasil mengingat semuanya, di alam nyata maupun mimpi-mimpi aneh yang baru saja dialami. Dia ingat tadi pagi melukis di rumah Pak Sis. Dia juga ingat perintah Pak Sis tentang tangan kiri wanita di dalam lukisan yang memegang tali kendali kuda, yang kemudian dia rubah menjadi tangan kanan dengan alasan keindahan. Juga dengan sangat jelas dia ingat betapa wanita cantik yang muncul di mimpinya sangat mirip dengan yang ada di dalam lukisan. Dengan keletihan yang amat sangat, dia segera pamit ke ibunya untuk keluar sebentar karena terbakar rasa penasaran. Rasa takut sedikit demi sedikit berhasil diatasinya, berganti dengan rasa keingintahuan yang luar biasa. Segera dia pacu sepeda motornya dengan satu tujuan, ke rumah Pak Sis. Malam masih sangat gelap dan dingin, dan Pak Sis langsung menyambut kedatangan Sukri. Entah apa yang dilakukan Pak Sis waktu itu sehingga dia tidak tidur. Sukri kemudian minta izin untuk masuk dan melihat hasil lukisannya. Dua orang pekerja menyambutnya walau tanpa bicara sepatah kata pun. Sukri teringat sesuatu. Wajah dua orang itu sama dengan wajah dua pengawal yang menyiksanya di dalam mimpi. Tapi tekadnya sudah bulat. Dia penasaran dengan lukisan tadi siang dan ingin segera merubah posisi tangan sang wanita yang memegang tali kendali kuda. Entah kenapa hatinya berkata bahwa dia sungguh tidak ingin kejadian mengerikan di dalam mimpi terulang lagi. Dia ingin segera membenahi lukisannya. Sukri semakin mendekat dengan peralatan lengkap melukis di tangannya. Tapi langkahnya tiba-tiba terhenti sekitar 1 meter di depan lukisan yang dia tuju. Ternyata posisi tali kendali kuda sudah di tangan kiri, seperti permintaan Pak Sis kemarin. Sukri terdiam seketika, sambil berusaha merangkai ingatan tentang semua kejadian yang dialaminya. Rasa takut kemudian kembali menyelimutinya. Dia pun memutuskan segera pamit. Pak Sis sempat menahannya sebentar karena ingin mengambil uang untuk membayar hasil kerjanya sambil mengucapkan sesuatu yang tak kalah mengejutkan. "Terima kasih ya, yang kamu rubah barusan membuat lukisan ini lebih indah." "Kapan aku merubahnya?" tanya Sukri dalam hati. Dia ingat dia baru saja ke sini dan belum melakukan apapun. Tiba-tiba dia teringat kejadian di dalam mimpi ketika dia terpaksa merubah posisi tangan dalam lukisan di bawah tekanan dan siksaan wanita dan dua pengawalnya. Ratu menyukainya, tambah Pak Sis. Rudi bergegas pamit dan dengan alasan asal dia mengatakan mau mengantar ibunya ke pasar. Rudi segera memacu sepeda motornya pulang. Semua keruwetan melayang-layang di otaknya. Dengan penuh ketakutan, dia segera menemui sang ibu dan memeluknya. Dengan menangis dan terbata-bata, Sukri menceritakan semua kejadian yang diingatnya, sejak tadi pagi sampai semua mimpi aneh yang dialaminya. Kekagetan Sukri belum benar-benar hilang setelah tiba-tiba pandangannya mengarah ke halaman rumahnya. Di bawah sorot lampu teras, terlihat jelas tanah di halamannya seperti baru saja dilewati banyak sekali orang. Pikirannya kembali melayang liar. Dia ingat tentang ratusan pasukan yang malam itu mendatanginya. Sang ibu yang mendengar dengan seksama kemudian mengusap lembut rambut Sukri sambil meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan suara yang terdengar bercampur tangis, sang ibu berkata, "Memang banyak kejadian aneh kalau berhubungan dengan Pak Sis. Makanya kemarin ibu bilang kamu hati-hati. Tapi ibu yakin kamu akan selalu dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Doa ibu selalu menyertaimu." Kalimat terakhir yang kemudian membuat keyakinan Sukri memuncak. Dia sangat percaya salah satu kekuatan terbesar di dunia adalah doa seorang ibu. Kemudian sayup-sayup terdengar suara adzan subuh dan Sukri segera pamit menuju masjid. Di sepanjang perjalanan dia berjanji dalam hatinya, dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Pak Sis. Tamat. Terima kasih telah mendengar kisah mistik dari tim kami Titah Misteri.
Sekali lagi kami sampaikan, kisah ini kami angkat dari sebuah kejadian yang benar-benar nyata.